Film kali ini diawali dengan dua orang agen CIA yang sedang terlibat perbincangan di sebuah warkop, di mana salah satu dari mereka yang bernama Peter berusaha untuk mengingatkan rekannya David agar tidak menjalin hubungan dengan wanita karena hal itu akan membahayakan nyawa mereka. Di belakang David juga terlihat seorang pria yang sedang duduk sambil memegang sebuah kamera yang dikhawatirkan Peter adalah salah satu dari musuh mereka. You feel the need for a relationship? Get a dog. Dari sana mereka berdua kemudian menjalankan sebuah misi untuk mengamankan seorang duta besar Amerika yang kini berada di Montenegro. Di antara seorang supir bernama Henley, mereka berdua pun segera menuju kediaman dari si duta besar Amerika. Peter kemudian mengatakan jika di acara si duta besar hari ini akan ada orang yang berusaha untuk membunuhnya. Sementara Peter pergi bersama dengan rombongan dari duta besar, David di sini ditugaskan di tempat lain sebagai seorang sniper untuk mencari orang yang mereka cari. Tapi tiba-tiba seorang bocah muncul dan harus menjadi korban pada insiden itu. Blue suit, 2 o'clock. Lima tahun kemudian, Peter pun memutuskan untuk pensiun dan berlibur ke wilayah Swiss, di mana di sana ia kedatangan teman lamanya yakni Henley yang ternyata bukan seorang supir biasa. Henley diketahui sebagai atasan dari Peter di CIA dan kini ia kembali memberikan sebuah misi kepada Peter untuk menjemput seorang wanita yang juga merupakan agen mereka bernama Natalia. Diketahui jika saat ini Natalia sedang menjalankan sebuah misi mencari informasi dari pria bernama Fedorov, seorang mantan jenderal yang disinyalir telah mengutus seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi para agen mereka. Si opung ini ternyata berencana untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden Rusia berikutnya, yang mana ia akan menghalalkan segala cara untuk membersihkan namanya termasuk membunuh para agen CIA yang mengetahui tentang masa lalunya. Agency thinks it's Arkady Fedorov killing anyone, something that's scaring even her. Natalia sendiri saat ini tengah dalam penyamarannya bekerja di gedung parlemen Rusia dan menjadi salah satu asisten dari Fedorov. Saat Fedorov sedang melakukan pidato di gedung tersebut, dengan cepat Natalia langsung berusaha untuk mencari berkas rahasia di berangkas kantor Fedorov. Beberapa foto yang ditemukannya ia foto menggunakan ponsel sebagai bukti agar bisa menangkap Fedorov. Berhasil mendapatkan bukti penting, Natalia pun segera pergi dari sana untuk menuju lokasi penjemputannya. Sementara di kedutaan Amerika di Serbia, Henley ikut memantau Natalia dari sebuah drone. Selain Henley, salah satu petinggi CIA di Langley yang bernama Perry juga ikut memantau misi tersebut. Sayangnya aksi dari Natalia itu diketahui oleh Fedorov yang langsung memerintahkan beberapa agen rahasia Rusia atau FSB untuk segera mengejarnya. It looks like FSB. Di dalam mobil, Natalia mengatakan sebuah nama, yakni Mira Filipova, kepada Peter yang langsung melaporkannya kepada Henley. Sementara Perry yang tak ingin pihak Rusia mengetahui misi mereka, memutuskan untuk menyuruh agen CIA yang tak lain adalah David untuk menghabisi Natalia dan mengambil informasi dari ponselnya. 42 confirmed. Setelah berhasil membunuh sang target, David dan timnya kemudian berusaha untuk mengambil ponsel Natalia. Namun, tiba-tiba Peter muncul dan membantai tim dari David yang baru keluar dari gedung tersebut. Op 1, this is Control. Respond. Dari Perry diketahui jika misi penjemputan Natalia oleh Peter adalah misi di bawah tangan alias misi yang tak resmi yang diberikan oleh Henley kepada Peter. Terpukul melihat pembunuh Natalia adalah mantan rekannya dulu, Peter pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bandara setelah mengirimkan foto tersebut kepada Henley dan mengamankan memori pada ponsel milik Natalia. Henley yang menerima kiriman foto itu pun lantas berusaha mencari lebih banyak. Namun seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam rumahnya
yang membuat Henley terpaksa harus menghancurkan komputer miliknya. David sendiri memilih untuk kembali ke apartemennya untuk memasak semur jengkol kesukaannya. Di apartemen itu, David bertetanggaan dengan seorang wanita blonde bernama Sarah. Sarah di sini terlihat cukup tertarik kepada David yang sempat mengajaknya untuk ngopi suuk bersama. Namun sayangnya David menolak ajakan itu karena mengingat saran dari Peter beberapa tahun yang lalu. Siang harinya David kembali ke kedutaan Amerika untuk bertemu dengan Perry yang kini telah tiba di Serbia. Tujuan Perry datang menemui David tak lain adalah untuk mencari tahu alasan dirinya tidak menembak Peter pada misi terakhirnya. David kemudian menjelaskan jika mantan rekannya itu bukanlah ancaman yang membuat dirinya tidak menembak Peter pada saat itu. Perry pun akhirnya menjelaskan kepada David jika wanita yang telah ditembak olehnya adalah kekasih dari Peter, yang mana jelas hal itu akan membuat Peter memburu mereka semua saat itu juga. And we just killed a very important one. The call is to terminate Deborah. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Alice. Alice bekerja di kantor pusat pengungsian di Serbia, di mana ia di sini kedatangan tamu pria yang mengaku sebagai seorang wartawan dan ingin berbincang tentang sosok dari Fedorov. Entah siapa si pria dan si wanita ini, sabar aja sebentar lagi ente bakal tahu cuy. Sementara itu di Bandara Belgrade, Serbia, terlihat seorang wanita bernama Alexa yang baru saja tiba di sana. Wanita ini adalah pembunuh bayaran yang diduga dipekerjakan oleh Fedorov untuk membunuh para agen CIA yang ingin mengusik masa lalunya. Esok harinya Alexa pun mendatangi sebuah warnet remang untuk menemui salah satu temannya, seorang hacker antar RW, di mana dari hacker ini Alexa mendapati informasi tentang wanita bernama Mira, seorang pengungsi yang kini berada di tempat Alice bekerja. Setelah berhasil membobol email dari Alice, Alexa pun segera menuju tempat di mana Alice akan melakukan makan siang. Di tempat lain, Peter yang berencana untuk kembali ke Amerika terpaksa harus membatalkan niatnya itu dan memutuskan untuk mendatangi kediaman dari Henley. Di sana ia sempat melumpuhkan 2 orang yang ditugaskan Perry untuk menangkap Henley. Setelahnya Peter pun mulai membuka komputer milik Henley yang tak sempat dihancurkan dan mendapati informasi tentang Mira dan juga Alice. Peter kemudian menghubungi markas CIA di Serbia dan menyamar sebagai salah satu agen mereka untuk mendapatkan informasi keberadaan dari Alice. I need location information on a subject. Current location Skadarska 32. It's Devereaux. Setibanya di warteg yang dituju di mana Alice berada, Peter mendapati jika Alexa ternyata telah lebih dulu tiba di sana. Tak ingin kehilangan Alice, Peter pun menelpon ponselnya dan mengatakan jika wanita yang ada di hadapan Alice adalah seorang pembunuh yang ditugaskan untuk membunuh dirinya. Tak ingin tewas oleh pisau warteg, Alice di sini akhirnya mengikuti perintah dari Peter. Were those men? Were they police? No. Berhasil lolos dari kejaran David dan agen CIA lainnya, Peter kemudian meyakinkan Alice jika dirinya ingin menyelamatkan Alice bukan menyakitinya. Ia kemudian menelpon mantan rekannya itu untuk memancingnya agar lengah dan agar ia bisa lolos dari mereka. Sementara David dan agen lainnya berusaha melacak keberadaan dari Peter lewat ponsel yang dicurinya, Peter sendiri tengah menyiapkan jebakan di tengah lapangan parkir. I knew you'd call back. You're losing your perimeter. The scanner thinks Jake's phone is Devereaux's phone. I'm the one you want. Why not take your shot? He's here. He's around here somewhere. Di perjalanannya, Peter menanyakan informasi tentang wanita bernama Mira yang menjadi target dari CIA dan juga Fedorov. Alice pun kemudian membawa Peter ke kantornya dan memberikan dokumen milik Mira. Namun sayangnya, Alice mengaku tidak mengetahui lokasi keberadaan dari Mira saat ini. Pandangan dari Peter kemudian teralihkan pada sebuah foto dari seorang pria bernama Simeon yang merupakan tangan kanan dari Fedorov saat terjadi konflik di Ceko. Tak perlu berpikir lama, ia meminta kepada Alice untuk mengantarnya ke lokasi di mana Simeon berada. Simeon yang kini menjadi seorang mucikari menyambut hangat kedatangan dari Peter dan Alice di dalam warung remang miliknya. Dulu mereka sempat bekerja sama selama perang terjadi di wilayah Ceko. Alasan dari Peter ke sana ialah memberitahukan kepada Simeon jika mantan atasannya dulu yakni Fedorov
sedang melakukan operasi bersih-bersih terhadap semua orang terdekatnya yang mengetahui tentang masa lalunya. Hal itu ternyata dilakukan Fedorov akibat operasi militernya dulu saat di Ceko, di mana Fedorov membombardir sebuah gedung yang berisikan pasukannya sendiri dengan tujuan memicu perang dengan milisi Ceko agar dirinya bisa menguasai lahan minyak mentah yang ada di tempat tersebut. Dirinya juga melakukan kerjasama dengan petinggi dari CIA untuk mengubur kebenaran dari misi tersebut. Me. Chechnya. One day, a building, it's oil. Di tempat lain, Henley yang terbukti melibatkan Peter pada misinya terpaksa harus diinterogasi oleh anak buahnya sendiri yang bernama Celia. Sementara David kembali bertemu dengan Perry yang kembali meragukan kesetiaan dari anak buahnya itu. Merasa jika David di sini masih memiliki belas kasihan kepada mantan rekannya, Perry pun memberikan sebuah flash disk berisikan penilaian dari Peter selama David menjadi rekannya di CIA. Dari data itu, David menyadari jika selama menjadi rekan dari Peter, dirinya dianggap tidak mampu menjadi seorang agen rahasia dan dinyatakan tidak lulus pada masa uji coba oleh Peter. Kembali di sini, kucing milik Sarah masuk ke dalam apartemen dari David yang terpaksa harus kembali mengembalikannya kepada Sarah. Sarah yang tertarik pada sosok kalem dari David akhirnya memberanikan diri mengajaknya untuk berkenalan. Who are you anyway? David. Dari perkenalan itu, David mengajak Sarah ke sebuah diskotik lokal untuk sekedar minum jahe merah dan melupakan pekerjaannya. Sementara di sisi lain, Peter bersama dengan Alice menyelinap masuk ke dalam apartemen di seberang apartemen milik David. Sambil menunggu kepulangan dari David, Alice di sini menceritakan tentang dirinya kepada Peter. Ia mengatakan jika dirinya menguasai bahasa Rusia berkat orang tuanya yang merupakan seorang profesor di sebuah universitas. Tak lama dari perbincangan itu, David dan Sarah terlihat telah kembali dari diskotik dan menuju kamarnya untuk melakukan proses bercocok tanam bonsai. Peter yang ingin kembali melanjutkan misinya kemudian menyuruh Alice untuk segera pergi karena tak ingin dirinya berada dalam bahaya. Rencana dari Peter di sini ialah untuk mencari kebenaran dari mantan rekannya David tentang semua yang dialaminya. Menggunakan kelemahan dari David, Peter pun menjadikan Sarah sebagai sandranya. David, I'm here. you need to listen. Am I worth saving? You like her, huh? What was I supposed to do? I had no choice. There's always a choice. Come on! Tak mendapat jawaban dari David, Peter memutuskan untuk mendatangi Henley yang tengah disekap oleh CIA untuk mendapat jawaban pasti atas semua ucapan dari Simeon sebelumnya. Jawaban dari Henley cukup membuat Peter terkejut. Pasalnya, wanita bernama Mira yang selama ini dikira adalah seorang gadis bisu dari desa, ternyata adalah seorang anak profesor yang menguasai dua bahasa. Hal itu ternyata cukup membuat Fedorov cemas akan terbongkarnya kejahatan perangnya selama di Ceko. Started the war by dropping a building on his own men. We did it! Mira can destroy Weinstein. She could speak English and Russian. Di tempat lain, Alice kembali menemui si wartawan untuk memberitahukannya semua informasi tentang Fedorov. Namun, saat si wartawan mengajak Alice untuk masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba There was one girl, Mira. Sementara itu, David yang kembali membuka flash disk dari Perry sebelumnya berhasil mendapatkan informasi penting di mana ternyata mantan rekannya Peter itu memiliki seorang putri bernama Lucy hasil hubungannya dengan Natalia. Peter dan Natalia selama ini ternyata telah menikah dan memiliki seorang putri yang berhasil disembunyikannya dari agensi tempatnya bekerja. Devereaux has a daughter. He had a whole goddamn family hidden from all of us. Dari sana, David pun meminta kepada salah satu rekannya untuk mencari tahu tentang sosok dari Alice yang terlihat bersama dengan Peter di warteg beberapa hari lalu. Diketahui jika pemilik nama sebenarnya dari Alice Fournier telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat sebuah penyakit kanker. I have an audio file match. I survived. I knew she was in the restaurant with Devereaux. Di tempat lainnya, Alice kembali menemui Simeon dengan alasan Peter membutuhkan bantuannya. Selaku mucikari papan atas di kota tersebut, Alice di sini meminta kepada Simeon untuk menjadikannya seorang wanita panggilan demi sebuah penyamaran. Dirinya kemudian mendatangi hotel tempat Fedorov menginap dan mengaku sebagai hadiah dari teman lamanya Simeon.
Di dalam kamar hotel, Fedorov yang mengira jika Alice adalah garis panggilan yang dijanjikan oleh teman lamanya Simeon, tanpa basa-basi langsung berusaha untuk mengunboxingnya saat itu juga. Alice kemudian meminta izin untuk babasuh terlebih dulu di dalam sebuah toilet, yang mana di dalam sana ia malah mempersiapkan sebuah senjata untuk membunuh Fedorov. Diketahui jika sosok Alice ini sebenarnya adalah Mira yang dicari-cari oleh agen CIA dan Fedorov, di mana ia telah melakukan operasi plastik dan menyamar sebagai wanita bernama Alice. Hal itu dilakukannya untuk bisa melakukan balas dendam kepada Fedorov yang dulu sempat mencabulinya berulang kali saat konflik di Ceko terjadi. Meski telah mempersiapkan segalanya, namun nyatanya Alice alias Mira tidak bisa membunuh Fedorov dan hal itu membuat dirinya harus terpojok oleh sang mantan jenderal. Beruntungnya di sini Peter tiba tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Alice dari dalam sana. Mira, don't. Demi bisa memenjarakan Fedorov, Peter di sini menginterogasi Fedorov atas apa yang telah dilakukannya pada perang di Ceko. Peter juga meminta nama petinggi CIA yang bekerja sama dengan dirinya untuk menutupi kasus kejahatan perang tersebut. Henley. That's him. The bald guy. Setelah mendapati kebenaran jika Henley adalah partner dari Fedorov pada kejadian tersebut, Peter dan Alice memutuskan untuk segera pergi dari sana. Mereka di sini kembali mendapat pengejaran dari para agen CIA, termasuk David yang kembali memburu mereka. Sebelum melakukan aksi adu tembaknya, Peter menyuruh Alice untuk pergi ke sebuah hotel dan menunggu dirinya di sana. Namun jika dirinya tak kembali, Alice diminta untuk segera mendatangi kedutaan Belanda dan meminta suaka kepada mereka. Peter yang selamat kemudian mendatangi hotel tempat Alice diperintahkan menginap. Di dalam sana, Peter berjanji akan membantu Alice pergi dari kota tersebut. Sementara David yang mendapatkan bukti atas kasus kejahatan dari Fedorov, kemudian mengajak Celia untuk melaporkan penemuan itu kepada atasan mereka Perry. Namun sayangnya Perry ternyata telah diterbangkan kembali ke Amerika atas perintah kantor pusat. Henley juga ternyata berhasil menculik Lucy, anak dari Peter, dan meminta kepada Peter untuk menukar Lucy dengan Mira. You should say something. Weinstein's back in the States. Found that soft underbelly. Tak ingin melibatkan Alice alias Mira pada pertemuannya dengan Henley, Peter meminta kepada Alice untuk pergi dan menunggunya di sebuah stasiun. Sementara Henley dan anak buahnya kemudian menemui Peter di sebuah benteng di ujung kota tersebut. Henley mengatakan tujuannya bekerja sama dengan Fedorov adalah agar dirinya bisa mengatur gerakan dari Fedorov saat berhasil menjadi presiden Rusia nantinya. Ia kemudian memberikan sebuah ponsel kepada Peter sebagai bukti jika putrinya Lucy masih dalam keadaan hidup. Di stasiun kereta sendiri, Alice memutuskan untuk menulis semua informasi tentang Fedorov dan menguploadnya ke media internet. Namun sayangnya aksinya itu diketahui oleh Alexa yang masih ditugaskan untuk memburunya. Thank you. Mengetahui putrinya masih hidup, Peter mengatakan jika Mira kini berada di sebuah terminal bis. Henley pun memerintahkan David dan satu anak buahnya yang lain untuk segera mengecek hal tersebut. Beruntungnya Celia yang ikut menyadap ponsel milik Henley berhasil mendapatkan lokasi di mana Lucy disekap. Ia kemudian mengirimkan lokasi tersebut ke ponsel dari David yang sedang menuju terminal bis bersama rekan yang lain. Bus station's that way. Shortcut. Di stasiun kereta, Alexa yang baru saja tiba berhasil menemukan keberadaan dari Alice. Alice yang menyadari kehadiran dari si pembunuh itu pun lantas segera berusaha kabur dengan berlari dan keluar dari stasiun tersebut. Berhasil melumpuhkan Alexa, Alice kembali melanjutkan tulisannya. Sementara David yang kini berpihak kepada Peter
memutuskan untuk menyelamatkan Lucy dari tangan anak buah Henley. Setelah berhasil menyelamatkan Lucy, David kembali kepada Henley dan yang lainnya dan melanjutkan kembali membantai sisa anak buah dari atasannya itu. Thank you. Akibat dari tulisan yang dibuatnya, Alice alias Mira kini menjadi saksi atas kejahatan perang dari Fedorov dan membuat dunia politik terguncang atas berita tersebut. Namun sayangnya hal itu hanya membuat Fedorov tak bisa mencalonkan diri sebagai presiden Rusia, sementara dirinya sendiri masih bebas berkeliaran mencari daun muda lainnya. Arkady Fedorov's candidacy for the Russian. Dan film pun tamat. Oke cuy, cukup sekian alur cerita film dari Mamang kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua dan menambah gizi perfilman kalian. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.